Anda masih bersama kami di Kabar Hari Ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar KPK di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jati Sampurna, Bekasi. Ini tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam wilayah Cilangkap, Jakarta Timur dan di wilayah Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPP Treasury PT IGK, DN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IGK, ABC, ini Korsmin Kepala Basarnas, kemudian RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MG, Komisaris Utama PT MGCS. Kemudian yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Korsmin Kabasarnas RI. Dan untuk informasi lengkapnya dari Gedung KPK Jakarta sudah ada Haidar Faisal dengan laporannya untuk Anda. Faisal? Ya, baik, selamat malam Bu Indi dan juga pemirsa. Memang tadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam tadi ini KPK telah menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan atas dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkup
Basarnas. Yang mana tadi disampaikan dalam konferensi persnya ini terkait dengan kronologi penangkapan yang sebenarnya sudah disampaikan juga, dijelaskan tadi di paket sebelumnya. Lalu ketika operasi tangkap tangan ini selesai dan pelaku dibawa ke gedung KPK, lalu diperiksa, dimintai keterangan, lalu juga dimintai keterangan, lalu juga dilakukan pengembangan oleh KPK, dan akhirnya KPK menetapkan bahwa perkara kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan, dan KPK menetapkan 5 orang tersangka, yang mana 5 tersangka ini terbagi menjadi 2 orang dari lingkup Basarnas dan 3 lainnya dari lingkup swasta. Untuk lingkup Basarnas sendiri, ini ada Marsikal Madya Henry Alfiandi selaku Kepala Basarnas Republik Indonesia yang ditetapkan menjadi tersangka. Lalu juga ada Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto selaku Koordinator Administrasi Basarnas. Sementara 3 lainnya dari swasta ini ada Mulsun Nadi Gunawan selaku Komisaris Utama di dalam suatu perusahaan, lalu ada Marilia, Direktur Utama di dalam suatu perusahaan, dan juga Roni Aidil yang juga merupakan Direktur Utama di dalam suatu perusahaan. Tadi juga KPK menjelaskan terkait dengan konstruksi kasusnya, bagaimana kemudian kasus ini bermulai adalah ketika tahun 2023 yang lalu ini Basarnas membuka 3 tender proyek pekerjaan, yakni adalah pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar dan juga pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar dan juga pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha dengan nilai kontrak senilai 89,9 miliar. Kemudian ketiga tersangka swasta tersebut melakukan pendekatan secara personal kepada Kepala Basarnas dan juga koordinator administrasinya, yang kemudian diketahui dalam pertemuan ataupun lobby-lobby tersebut terjadilah suatu deal pemberian sejumlah fee sebesar 10% dari nilai kontrak, dan harga dan besaran fee ini diketahui merupakan ditentukan oleh Kepala Basarnas itu sendiri. Dan juga diketahui pemirsa bahwa dalam hal ini Kabasarnas dan juga koordinator administrasi Basarnas Republik Indonesia menerima sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemegang proyek tersebut. Untuk saat ini ketiga tersangka swasta sudah ditahan, dan juga untuk tersangka dari pihak Basarnas sudah diserahkan kepada Puspom Mabes TNI. Untuk sementara demikian, Windy, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Haidar Faisal atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta.